Waktu itu saya ngambil sendiri, nganter sendiri, pulang kerja garap sendiri, sempet gosok sendiri sampai malam sama istri. Ini kok kerjaan apa ini kok? Besoknya lagi seperti ini, seperti rutinitas aja gitu. Jadi sudah keteteran. Nah akhirnya saya juga nggak bisa semua tak jalanin. Seperti itu terus, pagi ngantor, sore pulang, nanti malamnya nganter lagi, seperti itu. Nah, saya kalau misalkan suatu waktu kondisi saya badan nggak fit, saya jatuh sakit, semua akan berhenti. Pikir saya seperti itu. Total omset uang yang masuk, bukan kapasitas, tapi omset uang yang masuk, 20%-nya buat si kurir. Oke. Uang yang masuk ya? Karpet pun bisa berdiri di sini ya? Coba dilihat ini. Ayu Laundry, ini semuanya lengkap nih. Ada nomor teleponnya. Semakin banyak order, saya aja bingung. Orang ngerti ke kepiben dulu. Monggo, monggo Pak. Halo teman-teman, kembali dengan saya Apik Primadia. Sekarang saya ada di kota Tegal. Oke, hari ini kita akan mampir ke laundry yang fenomenal di kota Tegal. Laundry di dalam gang, bahkan mobil pun nggak bisa masuk. Cuciannya 500 kilo per hari. Apa nama laundrynya? Oke, kita bisa lihat sendiri jalanannya. Oke, ini ada yang lewat. Monggo, monggo Pak. Ini mobil aja nggak bisa lewat, jadi cuman motor aja lewat di sini. Tapi gimana sih caranya laundrynya sampai bisa ratusan kilo per hari? Apakah di masa pandemi seperti ini juga ratusan kilo per hari? Kita akan tanya, bincang-bincang dengan ownernya ya. Sekarang kita akan bincang-bincang dengan ownernya. Siapa dia? Ini dia di sini. Halo teman-teman. Sabelim dulu dong, salaman dulu. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah sehat walafiat. Inilah Mas Teguh, owner dari Ayu Laundry yang ada di Tegal, yang fenomenal itu. Maaf ya Mas Teguh, kita datangnya malam-malam. Jadi ini rangkaian roadshow kita, kota yang kelima di kota Tegal sebelum kita kembali ke Jakarta. Mumpung kita mampir di Tegal, selain ada sate kambing, kita juga ada laundry yang keren banget. Ya, memang teman-teman di Asosiasi Laundry, salah satunya Mas Teguh ini yang menginspirasi kita. Mudah-mudahan juga menginspirasi teman-teman di sana. Nah, kita akan bertanya-tanya di masa COVID, masa pandemi. Ini tanggal 11 November 2020, teman-teman. Kita bisa lihat sendiri cuciannya seperti apa, numpuk luar biasa. Dan kurirnya lagi di jalan ya, Mas? Masih di jalan ya. Mudah-mudahan nanti kita masih bisa ngobrol dengan kurirnya, karena kita sudah nggak bisa ngobrol sama pegawainya, udah pulang. Ya, sudah pulang. Sudah pulang. Tutup jam 4 sore. Sudah tutup, udah pulang semua. Yes, banget. Oke, Mas Teguh, kita boleh sambil keliling-keliling, Mas? Boleh, monggo. Boleh ya. Berarti laundrynya di sini, gabung dengan di rumah juga. Gabung rumah. Jadi rumah sana depan, sini buat workshop laundry. Oke, jadi laundry itu depannya di sini ya? Depannya sini ya, gang ini. Ini gang apa namanya? Gang Belanak 10. Gang Belanak 10. Belanak 10, bukan beranak 10 ya? Bukan. Kalau itu mah dukun beranak. Oke, nah ini kita lihat teman-teman. Nah, ini lengkap banget nih. Ada NIB kan, nomor induk berusaha, NIB-nya sudah ada, izin usaha, SIUP-nya juga udah ada, ketentuan Asosiasi Laundry Indonesia lengkap, sertifikat. Nah, ini ada tulisannya. Kalau nggak Teguh Santoso, ya Ayu Laundry. Nah, Mas Teguh Santoso ini bersama Ayu Laundry itu pernah jadi nominasi Indonesia Best Practice Laundry Awards 2019 kemarin. Ya. Karena memang dadakan belum siap ya. Harusnya bisa kita kirim ke Frankfurt Jerman ini. Amin. Kalau boleh tahu Mas, boleh dijelaskan ke teman-teman profilnya Mas Teguh ini siapa, sebelumnya menjadi apa, maksudnya profesinya apa, terus kenapa tiba-tiba di laundry? Mungkin bisa dijelaskan ke teman-teman. Ya, jadi sebelumnya ya saya masih kerja di salah satu perusahaan PT Finance di sini. Jadi selama itu saya belum tahu yang namanya
laundry itu seperti apa. Dengan dulu bermodalkan mesin cuci sarahan. Jadi kalau manten kan biasanya sarahan bawa mesin cuci, bawa apa namanya gosokan, bawa keranjang, bawa apalah gitu kan. Nah saya ngeliat teman kantor kok setiap hari baju ganti terus kayak orang makan gitu. Di situ saya coba, Pak, sampean laundrynya di mana, menawarkan gitu sama teman-teman yang lain. Bertanya dulu ya. Iya, dan akhirnya mereka ya udah coba lah. Kebetulan pas istri juga di rumah, akhirnya tak garap seadanya. Nggak tahu saya laundry itu seperti apa ya. Intinya cuci, dijemur, digosok, kasih parfum, udah selesai itu. Nggak tahu ilmu itu, nggak kenal asosia, nggak sama sekali, nggak ada yang tahu deh. Nah dari situ saya belajar dari kesalahan-kesalahan, dari kebakar kena setrika, dari nyuci kelunturan. Dari situ saya selalu ya perbaikanlah pelajaran, dan pelajaran itu ya nyampe sekarang saya alhamdulillah lah seperti ini. Mungkin dari saya nggak tahu sama sekali, dan tidak ada mentor yang ngajarin kamu harus seperti ini enggak ya. Atas inisiatif sendirilah pengen usaha laundry itu seperti apa sih gitu. Nah sebelum jauh ke sana Mas, ini tahun berapa jenengan itu kerja di finance tadi? Di finance saya 10 tahun 8 bulan. Dari tahun berapa berarti? Dari tahun berarti 2011. Ya, 2011. Terus sambil kerja, sambil bisnis? Sambil bisnis. Tahun berapa? Itu sebelum laundry apa? Ya, macam-macam. Pernah jualan es jus. Itu dulu rame-rame jus depan Indomaret, saya jualan depan. Ada berapa titik tuh? Itu dulu cuman 2 titik, cuman ya mungkin belum jalannya lah ya. Terus saya jualan kayak sejenis pempek yang hasil ikan itu. Pempek. Jadi olahan ikan. Nanti itu digoreng, dikasih saus kayak dan sosis gitu ya. Gitulah. Ya. Di luar itu ya banyak lah, kayak misalkan maklaran lah. Lah. Dan sampai sekarang akhirnya saya tak fokuskan cuman ya di laundry. Ya. Jadi sambil kerja ngantor di finance tadi, terus buka laundry. Buka laundry seadanya di rumah. Di rumah ini juga? Di rumah ini. 2014 buka laundry, terus langsung mesinnya ada berapa dulu Mas? Dulu mesin cuman ya awal-awal itu satu mesin. Satu mesin cuci aja? Satu mesin cuci. Satu mesin cuci aja? Yang sarahan manten gitu lah ya. Seserahan ya? Seserahan manten. Sesuai kebutuhan sih. Jadi yang dibutuhkan apa saya beli. Jadi saya nggak langsung beli sekalian mesin berapa, enggak. Gitu ya. Jadi apa yang kurang, misalkan di mesin saya kayaknya keteteran nih harus beli, saya beli. Ya waktu itu sih saya nggak mampu beli cash, kredit lah. Sambil jalan lunas beli lagi satu. Belum tahu namanya itu setrika uap itu seperti apa. Uap apa setrika listrik biasa dia yang keluar uap. Nah, setelah saya lihat-lihat di Google gitu setrika uap buat laundry, oh lah ternyata seperti ini gitu loh. Ternyata pakai gas ya, nggak pakai listrik ya? Ternyata pakai gas lah. Akhirnya saya beli. Dengan harga ya waktu itu masih fantastis lah. Keren. Nah sebelum jauh lagi nih, ini kan loncat-loncat nih Mas Teguh. Kalau ceritanya seneng banget nih kayaknya. Jadi teman-teman udah bisa dengerin sendiri ya, Mas Teguh berawal dari masih bekerja di perusahaan finance. Beliau juga di bagian apa Mas ya? Finance saya dulu bagian collection ya, collection dan marketing mungkin di lapangan ya, seperti itu. Pada waktu mulai 2014 itu kan tadi kan katanya nggak belajar kemana-mana nih Mas. Jadi cuman asal yang penting jalan, yang ada peluang di kantor ya sudah dieksekusi. Cara promonya gimana sih Mas? Cara promonya mungkin pelayanan ya, setelah saya lihat pelayanan. Jadi waktu itu saya ngambil sendiri, nganter sendiri, pulang kerja garap sendiri, sempet gosok sendiri sampai malam sama istri. Ini kok kerjaan apa ini kok besoknya lagi seperti ini, seperti rutinitas aja gitu. Jadi muter, selesai absen pulang kantor, ganti seragam jadi Batman, langsung melayang lagi cari orderan, ambil. Nah, setelah saya rasa pakai motor kok kayaknya saya nggak bisa satu kali jalan gitu. Nah saya lihat kayaknya pakai keranjang enak nih. Saya bikin keranjang, alhamdulillah juga semakin banyak orang yang naruh kan, jadi kapasitas jadi lumayan tuh. Sekali jalan bisa banyak yang diambil ya. Gitu, Dari situ terus masih jam-jam segini nih saya pulang-pulang kantor,
ambilin yang cucian sama yang sudah jadi diantar. Jadi dari situ saya udah apa ya namanya? Menikmati. Menikmati. Dan besoknya seperti itu lagi terus berulang. Jadi kayak capeknya udah nggak kerasa. Wah, luar biasa, nggak kerasa. Sampai saya sudah nggak mampu, akhirnya saya merekrut karyawan buat delivery. Antar jemputnya. Malah yang ditambah antar jemputnya. Bukan di bagian produksinya. Produksinya waktu itu sudah mulai nambah, sudah keteteran. Nah, akhirnya saya juga nggak bisa semua tak jalanin. Seperti itu terus, pagi ngantor, sore pulang, nanti malamnya nganter lagi, seperti itu. Nah, saya kalau misalkan sewaktu-waktu kondisi saya badan nggak fit, saya jatuh sakit, semua akan berhenti. Pikir saya seperti itu. Ketimbang saya berhenti, mendingan saya ngerekrut karyawan, saya ngasih rezeki karyawan, walaupun uang yang harusnya penuh segini makan semua, saya kasihkan ke karyawan, tapi saya bisa buat pikiran yang lain. Keren. Ya itu teman-teman yang sering saya sharing di YouTube maupun di seminar yang biasanya saya isi. Kita lihat sendiri Mas Teguh ini cara berpikirnya emang luar biasa. Ya memang sama, semuanya manusia sama, semua pengusaha sama. Kalau dikerjain semuanya memang akhirnya hasilnya full di kita. Kita nggak perlu gaji, nggak perlu ngeluarin biaya pengeluaran untuk gaji dan sebagainya. Tapi dikala kita nambah tim, kita bisa mendelegasikan tugas, dan tugasnya owner adalah mikirin gimana biar ini gede. Berkembang. Biar ini berkembang, biar ini besar, biar bisa mencakup banyak orang. Akhirnya beliau tadi rekrut karyawan, pekerjaannya untuk operasional sudah mulai didelegasikan. Beliau mikirnya gimana caranya datengin pelanggan datang. Yang berikutnya adalah selain itu menjadi saluran berkah bagi banyak bagi banyak karyawan yang ada di sini. Jangan takutlah merekrut karyawan, karena dari situ nanti akan mendapatkan berkahnya kita. Ini kan untuk menggait pelanggan pertama datang. Itu yang dilakukan apa? Apakah nyebar brosur kah? Atau ngasih promo, kamu kalau datang ke sini dapat ini diskon berapa dan sebagainya. Pas awal-awal itu gimana? Pas awal-awal saya yang pertama itu saudara sama teman. Karena kalau saudara teman, kita nawarkannya enak. Misalkan nih, saya udah kenal akrab nih, saudara. Bro, lu kayaknya ngelondri, tapi nggak pernah di saya sih. Coba kita enak ngomongnya los gitu. Atau sama temen misalkan, lu ngelondri di sana, coba di gue deh. Di saya ini laundry ya bersih wangi, biasa namanya pertama kan. Marketing. Dari situ nanti kita konsisten, maksudnya yang apa kita tawarkan, yang apa kita promosikan, kita konsisten. Dari wanginya, dari bersihnya, dari kualitas ketepatan waktu. Di situ saya berusaha semaksimal mungkin. Ya nggak 100% murni itu semua lancar. Di situ pasti ada saya kendala-kendala di, misalkan kalau ada mesin yang lagi ngadat atau karyawan, biasalah drama seorang karyawan. Kadang pas lagi ramai, kadang mas saya izin ya ini biasa drama-drama seperti itu. Karyawan sudah kenyang gitu. Jadi di situ saya awal-awal emang mempromosikannya di temen atau saudara yang kita kenal dulu. Selesai itu kenal, yang sudah kita datengin, mencoba orang yang belum kenal. Ya misalkan nih pas jalan ada ibu-ibu lagi duduk atau depan rumah ada orang, kita jangan sungkan-sungkan menawarkan. Pakai brosur atau langsung? Pakai brosur dan kita menawarkan ya. Ada contoh brosurnya Mas? Contoh brosur nanti aja. Kita yang penting nanti ditunjukkan ke teman-teman di sini ya. Jadi menawarkan langsung pakai brosur, langsung bilang. Closing di situ. Iya, closing di situ. Ditolak nggak ada masalah ya? Nggak masalah. Paling tidak si konsumen itu mengenal. Kita jangan berharap 100% dia ngelondri di saya, yo bu ini, jangan. Paling tidak dia mengenal. Nah, kalau sudah mengenal, dia akan penasaran. Itu kayak apa sih ya laundrynya sih ya? Wangi enggak sih? Bersih enggak sih? Nah, di situ nanti si konsumen mencoba. Coba dulu seperti apa nih laundrynya. Loh, ternyata wangi. Saya laundry di sana kok kurang, atau ternyata bersih. Saya laundry di sana kok kurang. Dibandingin Dibandingin. Konsumen kan suka membandingkan gitu ya, Pak. Jadi di situ akan mendapat konsumen-konsumen nanti yang loyal, ibarat akan terus terus datang gitu. Dan dia akan merekomendasikan ke teman-temannya gitu. Ketok tular ya Mas. Ketuk tular jawabannya. Asik. Teman-teman udah dapat pencerahan banyak ya dari Mas Teguh tadi, dimana promo awalnya nggak perlu yang muluk-muluk,
cuman sekitaran lingkungan kita, ya. Teman, tetangga sebelah rumah, bahkan saudara tadi. Sambil lihat-lihat nih, ini kan cuciannya banyak banget nih teman-teman. Ini satuan juga ada. Ini masih ngantri dicuci atau udah kering? Cuci. Oh, ngantri cuci. Kalau yang ini sudah bersih. Sudah bersih. Sana bersih, tinggal nanti tinggal gosok di sana. Oke. Ya. Nah, ini mesin pengeringnya, teman-teman bisa lihat di sini ada Speed Queen ya. Mesin pengeringnya ini ya, Mas? Iya, ini. Ini mesin pengering. Mesin pengeringnya ada 3 gede, 1 kecil. Mesin cucinya ada 6. Nah, ini full ngeringin di mesin pengering atau ada jemur juga? Kalau yang untuk satuan-satuan saya dijemur. Oh iya, ya. Berani ya, terlalu panas dan sebagainya. Panas kayak bed cover, selimut, atau yang satuan. Karpet juga bisa ngerjain? Karpet di atas. Bisa ya? Ya bisa. Ngerjain juga bisa nanti dilihat di atas. Oke. Ya. Terus harga per kilonya berapa, Mas? Dari 2014 dulu pas buka harga berapa? Dari pertama itu 4.000. 4.000 per kilo 2014. Terus mulai naik lagi. Terus langsung naik 2 tahun kemudian 5.000. 5.000 per kilo. Dengan pasaran juga sama? 5.000 dengan juga? pasaran sama. Nah, si kurir atau si sales ini yang di lapangan itu konsepnya gimana, Mas? Kerjasama kah? Penggajian kah? Atau mungkin ya kerjasama bagi hasil atau gimana? Kalau saya di luar nggak ada gaji. Tidak ada gaji? Ya, adanya untuk sales adanya persentase bagi hasil. Persentase bagi ya, hasil. bagi hasil dan sama uang bensin. Oke, bagi hasilnya berapa? Bagi hasil dari total omset uang yang masuk. Bukan kapasitas, tapi omset uang yang masuk, 20%-nya buat si kurir. Oke. Uang yang masuk ya? Jadi kalau belum dibayar nggak bisa, nggak cair. Dan harus ditagih terus. Ini gimana Om? Ya, biasanya kan rumahnya sepi, orangnya lagi keluar kota, kita nggak bisa memaksakan. Tugasnya dia berarti? Ya, tugasnya dia harus diselesaikan. 20% dari omset dari omset uang yang masuk. Uang yang masuk. Ya. Oke, ini kan berarti kurirnya ada 2 ya, Mas? Ada 2. Ada 2. Nah, misal nih kurir yang satu tiba-tiba sakit atau keluar kota 3 hari. Ya. Dan kebetulan pelanggan si A ini adalah dengan kurir si A ini juga. Ya. Nah, ini kan dia yang ngambil, terus yang nganterin siapa? Apakah harus si A ini atau yang si B yang bisa bantu nganterin? Jadi gini, untuk 2 kurir itu saya nggak ada batas wilayah. Wilayah semua bebas. Kamu mau wilayah ke sana, wilayah blok A, blok B, blok C, semua dua-duanya bebas. Fungsinya untuk hal-hal yang tidak diinginkan. Misalkan si kurir si A dia nggak berangkat nih. Nah, kurir si B itu tahu wilayah. Ini loh alamatnya di sini. Oh ya, saya pernah lewat situ. Diambil. Gitu. Itu nanti dibagi 2, 10%. Oke, jadi siapa yang nganter, siapa yang jemput. Siapa yang jemput, iya. Tapi pelanggan si A ini misalnya jadi punya pelanggannya kurirnya si A, boleh nggak sih dijadikan menjadi pelanggannya kurir si B? Bisa, kalau misalkan si B sudah tidak menjangkau wilayah. Misalkan nih, wilayah saya Tegalsari. Tegalsari itu ya rate-nya paling tinggi. Jadi misalkan sudah keteteran nggak bisa Tegalsari misalkan yang ujung. Cuman satu konsumen. Nah, sedangkan kurir yang satunya itu ada pelanggan lebih banyak situ ya. Bisa diambil itu. Oh, bisa diambil. Iya, bisa diambil si kurir si B. Penghitungannya tetap masuknya kurir si B. Tapi di situ nanti ada timbal balik. Misalkan nih kurir si A ya gantian. Tuh gantian sana itu. Udah punya kamu, makan aja nggak apa-apa. Saya juga dapat makan dari kamu gitu. Berarti konsepnya memang tidak boleh mencaplok di pelanggan yang sudah existing bagi si kurir itu ya? Nggak bisa. Nggak boleh. Bisa. Dan itu etika ya? Etika, kecuali ada kis-kis tertentu yang tadi sudah enggak. Yang penting sepakat dulu lah. Sepakat ya. Yang penting sepakat. Kalau nggak sepakat itu nanti nggak sehat ya? Iya, nggak sehat. Pasti ngambek itu salah satu. Sarabutan ambil-ambilan nanti. Iya. Keren. Ayo sambil keliling-keliling yuk. Ini kan sudah, instalasinya juga udah dibuat keren nih. Pembuangan hawa panasnya juga bagus ya. Iya. Keren. Instalasinya siapa yang bikin instalasi? Ini sendiri. Sendiri ya? Iya, jadi ya dari awal itu ngeliat-ngeliat temen. Ini konsep ini saya selesai dari acara Ibla di Jakarta. 2019. Iya, waktu itu saya ke sana ngeliat laundry di Jakarta. Kok keren-keren ya. Instalasinya kok bagus rapi. Kenapa saya nggak bisa? Dulu di sini nih. Satu saking banyak akhirnya mesin di sini dulu dijejer sampai sana sampai ke pintu. Yes. Nah, sekarang tak tata dengan satu
tempat bisa buat cuci sama ngeringkan seperti itu. Keren, keren. Ayo kita ke sana teman-teman, kita ngeliat. Ini coba lihat nih. Keren, cuciannya banyak. Permisi Mbak. Ini kita lihat. Nah, kurirnya ini. Cuciannya banyak banget tuh. Coba dilihat. Nah, ini. Mau masuk dulu. Oke, monggo Pak, monggo. Wih, keren. Nih, ini udah ada keranjangnya nih. Ya, kita malam-malam masuk ke sini nih. Keren, keren. Ini keranjangnya Mas ya, bisa untuk apa? Laundry kiloan bisa, laundry satuan bisa, karpet pun bisa berdiri di sini bisa, ya. Coba dilihat ini. Ayu Laundry, ini semuanya lengkap nih. Ada nomor teleponnya, satu mesin satu pelanggan, menggunakan setrika uap, pakai mesin heavy duty, yang higienis dan bebas bakteri. Nah, kalau masa COVID bisa ditulisin nih, laundry bebas virus misalnya. Laundry membasmi virus, bisa seperti ini. Nah, ini keunggulan-keunggulan ini disampaikan di sini, dan ini adalah fiturnya. Jadi apa yang bisa dilayani, jasanya ada di sini. Laundry tas, sepatu bisa, cuci satuan, cuci kiloan. Bahkan kiloan yang terakhir ditunjukkan, ini malah laundry satuan yang dilihatkan. Keren ya teman-teman, sesimpel ini. Bisa sampai 4-5 kali pengambilan dalam sehari untuk satu kurir ya. Jadi kalau 2 kurir bisa 10 kali pengambilan. Keren banget. Sayang kita kesininya malam-malam, jadi nggak bisa kelihatan secara jelas. Oke, ini setrika uap. Pakai setrikanya ini Mas? Iya. Apa yang setrika yang itu? Sama? Setrika ini. Oh ini ya? Ini ya. Ini buatannya siapa? Kendar? Ini ya. Kenstar ya? Kenstar. Mantap. Kita udah keliling-keliling tadi. Kita sudah ngelihat ada kurirnya yang datang, salah satu kurirnya ya Mas? Baru datang. Baru datang. Dan kerennya teman-teman, satu kurir itu bisa 4-5 kali pengambilan cucian sebanyak itu tadi. Sekali ngambil itu kayaknya bisa 70 kiloan ada kali ya Mas? Ada. Keren banget, keren banget. Itu belum satuannya ya, kita nggak tahu loh di dalam karung-karung tadi ada satuan. Ada. Biasanya ada itu kayak spray, selimut, bed cover, pasti ada satuan. Satuan. Iya. Oke. Sekarang berarti laundry ini harga berapa Mas? Tadi belum cerita itu. Harga masih 5.000. Oh 5.000 per kilo. Masih stabil di 5.000. Stabil. Nah, kita setiap tahunnya naiknya di satuan. Satuan. Iya, satuan naik terus naik seperti itu. Jadi emang kiloan mancing juga bisa karena laundry murah, jadi akhirnya di situ dia naruh satuan, nggak terasa gitu loh. Dan satuan kalau harganya naik kan juga naik kan, iya. Kalau kiloan kan bisa. Seperti kayak bensin premium ya, bisa premium. Demo itu. Bisa demo. Nah, itu sendiri ada minimum order nggak Mas? Minim ada. Minim order 3 kilo. 3 kilo? Ya, 3 kilo. Ya. 3 kilo per nota ya berarti nota 3 kilo. Yes. Sekarang untuk aplikasinya sendiri pakai aplikasi laundry juga atau nota manual? Aplikasi laundry. Oke. Ya. Sudah pakai aplikasi sudah, laundry. Ya. Jadi semua sudah tinggal ngecek di HP udah. Asik, keren banget. Simple. Jadi di situ nggak repot kita mau satu hari omset berapa, terus kiloan berapa, satuan berapa. Dengan adanya aplikasi laundry yang sekarang online itu mempermudah. Menurut saya mempermudah sekali. Simple, gampang, ngecek bisa di mana aja. Saya buka laundry baru, khusus laundry Express. Hanya Express, nggak menerima reguler yang 5.000. Express 9.000 satu hari, jadi 7 jam dan 4 jam. Nah, di situ saya gampang ngeceknya. Nggak saya harus ini pembukaan di sana berapa, kiloan berapa. Dimanapun saya bisa ngecek. Di jalan, main di mana gitu. Atau sedang sama keluarga jalan-jalan, ya itu bisa ngecek gitu. Benefit dari organisasi, kita punya Asosiasi Laundry Indonesia, mungkin di sini ada Bergas, ada Kilat misalnya dan sebagainya, itu untuk memberikan semangat. Jadi ini kan wadah pengusaha laundry, jadi harusnya kan ini memiliki efek yang positif bagi perkembangan bisnisnya teman-teman. Nah, Mas Teguh tadi nyampaikan misalnya kayak
dryer dulunya seperti apa, sekarang bisa diatur seperti ini. Dulunya yang cuma di bawah, mesin cuci semuanya di bawah, sekarang bisa ditumpuk. Nah, misalnya seperti itu. Setrika uap, cari yang dulunya taunya setrika listrik, sekarang ada setrika uap. Bahkan ada yang otomatis sampai 6 kepala setrika pun bisa. Bisa. Nah, karena memang produksinya Mas Teguh ini emang gede banget, kapasitasnya juga emang luar biasa. Jadi membutuhkan tim yang memang solid, paham tentang skill mengerjakan yang cepat dan rapi. Intinya seperti itu ya Mas. Berarti sudah ada cabang baru ya Mas? Kapan itu bukannya Mas? Sudah 6 bulan yang lalu. 6 bulan yang lalu? Sudah 6 bulan di berarti di masa COVID ini ya bukanya? Masa COVID, pas COVID, rame di sosial, rame di berita. Saya buka malah dengan konsep cuman laundry express 1 hari. 1 hari full, 1 hari. Jadi nggak ada yang reguler. Dan sekarang gimana Mas hasilnya? Sekarang alhamdulillah, ya mungkin brand ya. Kalau saya lihat nama, kalau sudah banyak yang tahu, kita akan gampang memudahkan. Salah satu buat kekuatan lah ya. Karena saya laundry mungkin di Tegal Kota sudah nggak asing. Dengan setiap harinya sales muter setiap hari, pagi sampai malam tadi baru pulang. Ya? Jadi si konsumen ya. Dulu itu konsumen nggak ada yang tahu laundrynya di mana sih, sih. Sana itu masuk gang sana sampai orang bela-belain ya naik mobil sini nyari karena waktu itu saya nggak ada plang guys ya pokoknya jalan wis lah ora urus wis kambangan bewis pokoknya di situ sementing jalan di situ emang usaha sementing jalan di situ aja wedi sing arane usaha ya anggar gelem dijalani dilakoni mesti ngono dalan sing pasti percaya karo sing gawe urip wis anger ora percaya karo sing gawe urip aja urip. Tahu teman-teman artinya? Ya nggak tahu nanti ada subtitlenya di bawah ya. Ya kayak gila bahasanya nyong apa adanya. Ya, ini logatnya Tegal yang bikin kita juga ketawa-ketawa ya, seru juga ya. Beliau ini kalau bicara ya seperti ini teman-teman. Ya tadi saya cuma menggarisbawahi aja bahwa yang penting buka aja dulu bisnis itu. Yang penting buka aja dulu. Udah nanti pasti akan ada jalan keluarnya. Karena kita percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa, pemilik kehidupan. Intinya sih seperti itu. Jadi teman-teman yang penting eksekusi aja dulu. Seperti nanti sharingnya dari Mas Agus Sugiarto, Resik Wangi Laundry yang kemarin baru buka juga sama kan, ngasih petunjuk. Buka aja dulu. Nanti akan tahu sendiri seperti apa proses bisnis ini berjalan. Biasanya yang kita takutkan, yang kita khawatirkan malah nggak ada. Biasanya, nanti jangan-jangan kayak gini. Nanti kayak gini gimana ya? Kalau ini gimana? Oh belum dijalani aja udah gimana-gimana. Nggak apa-apa merencanakan, tapi jangan terlalu lama rencana. Akhirnya nanti nggak jalan-jalan dan ide Anda akan diambil oleh tetangga Anda. Iya, benar. Sekarang berarti laundry ini dipegang sama istri ya? Bareng-bareng sama istri? Bareng-bareng. Jadi ada tugas masing-masing? Ada masing-masing, paling karena saya sudah buka, saya lebih fokus ke sana? Fokus ke sana, ya. Istri di rumah, seperti itu. Oh, jadi istri memang fokus di sini sebagai admin dan sebagainya di sini ya? Oke, nah rencana ke depan mau seperti apa lagi? Rencana ke depan kalau ini sudah corona sudah sembuh, wis mari ya pengennya sih buka di titik-titik yang sudah saya gambar. Ya, karena ini sedang seperti ini ya tahan dulu direm lah, aja banter-banter, santai, sementing jalan dulu gitu. Jangan-jangan rumah sebelah ini lagi bangun punyanya ini. Amin. Ojo ngomong-ngomong. Orang-orang seperti Mas Teguh ini banyak banget di tiap kota. Jadi mudah-mudahan saya ada waktu untuk mereview teman-teman di tiap kota. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman tanyakan di YouTube-nya Apik Primadia kemarin lewat komen dan sebagainya, ya kita coba datengin ya. Termasuk hari ini, malam ini harusnya kita harus langsung ke Jakarta, tapi kita dadakan banget ya, mohon maaf Mas Teguh. Kita langsung, Mas Teguh kita mampir ya Mas, karena ada pertanyaan kemarin, beberapa pertanyaan termasuk yang masuk di DM, direct message di Instagram saya, Apik Primadia itu. Dengar sendiri ya teman-teman sharingnya Mas Teguh, sharing singkatnya beliau. Kalau pengen teman-teman pengen nanya silahkan sampaikan di komen atau DM di Instagram saya maupun Instagram maupun Facebooknya Mas Teguh yang ada di bawah ini. Nanti tanyakan langsung apa yang memang teman-teman unek-unek pengen disampaikan. Yang terakhir Mas Teguh, mungkin ada saran buat teman-teman di sana? Saran sederhana sih sebenarnya. Usaha laundry itu usaha yang kita harus ditekuni, ditelateni.
Karena laundry itu continue. Laundry kue nggal dina ana ngesuk ndolo, ngesuk mau ngater, klambine ya kue tok wis lah kamaning. Lah terus engko anggar anak klambi anyar, ya wis kue tok wong lah. Di situ kita harus konsisten. Wis intinya itu tau wis. Berani jalanan nglakoni aja wedi engko bakal aduh kepiben ge ya. Engko nyong rugi engko kepiben. Dilakoni dhisit wis sing penting, dijalani. Yes, terima kasih Mas Teguh atas waktunya. Ya, mudah-mudahan beliau nggak kapok, sering dikunjungi teman-teman, apalagi setelah nongol di YouTube kita, pasti banyak yang penasaran pengen datang sini. Malah nambah berkah, semakin banyak kunjungan, semakin banyak order. Saya aja bingung. Amin. Orang ngerti ke kepiben kulo. Malah ake order yang semakin ake wong kunjungan, silaturahmi. Dari silaturahmi kan membawa keberkahan. Ya emang bener kayak gue, apa adanya. Oke teman-teman, terima kasih sudah nonton video ini dari awal hingga akhir. Semoga banyak manfaat yang didapat, banyak inspirasi, dan segera dieksekusi. Saya Apik Primadia. Dan saya Teguh Santoso. Jangan lupa ajak lalen subscribe ya, subscribe. Oke, jangan lupa subscribe channelnya Apik Primadia. Kami undur diri, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye apa? Kita mudah-mudahan menarik ya teman-teman. Thank you. Kayaknya itu dipotong aja. Kita mudah-mudahan menarik ya teman-teman. Thank you. Kayaknya itu dipotong aja. Kita mudah-mudahan menarik ya teman-teman. Thank you. Kayaknya itu dipotong aja. Kita mudah-mudahan menarik ya teman-teman. Thank you. Kayaknya itu dipotong aja. Opo mas?